Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika anak-anak kabarnya hari ini semuanya sehat, baik. Jaga kesehatan selalu ya. Nah, jumpa lagi bersama pelajaran matematika dalam materi pengukuran sudut. Nah, anak-anak tahu tidak? Terdapat berbagai banyak jenis kegiatan yang sering kita jumpai yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Contohnya seperti mengukur kemiringan jalan, memanjat tebing, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga ada banyak aktivitas yang sering dilakukan untuk yang dapat membentuk sudut. Contohnya seperti memanah, terus memancing, terus ada lagi duduk di kursi, membuka laptop, dan kegiatan olahraga seperti sit up dan push up. Nah, begitulah contohnya. Nah, adik-adik tahu tidak bagaimana caranya untuk mengukur sudut itu? Pembelajaran kali ini kita akan mengetahui cara untuk mengukur sudut. Tolong simak baik-baik ya. Pengertian dan pengukuran sudut. Pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, lihat gambar sudut ABC. Nah, untuk menentukan titik sudut dari gambar sudut ABC, lihat titik pertemuan dua garis antara AB dan BC. Nah, titik sudutnya adalah B. Sedangkan untuk menentukan garis kaki sudut dari ABC adalah garis dari A ke B dan dari C ke B itu adalah garis kaki sudut. Lihat pada gambar yang lain. Lihat pada gambar sudut PQR. Seperti contoh yang tadi, sudut PQR juga untuk menentukan kaki sudutnya, lihat garis dari PQ atau RQ. Nah, untuk menentukan titik sudutnya adalah Q. Mengukur besar sudut. Sebelum adik-adik belajar bagaimana cara mengukur besar sudut, terlebih dahulu adik-adik harus tahu alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Nah, alat ukur besar sudut dinamakan busur derajat. Seperti apa gambar busur derajat itu? Nah, ini adalah bentuk gambar salah satu busur derajat. Nah, sebelum adik-adik belajar bagaimana cara menggunakan busur derajat ini untuk mengukur sudut terlebih dahulu, adik-adik harus tahu apa bagian dari sudut derajat ini. Yang pertama ada tepi skala. Selanjutnya ada skala 0 derajat, yaitu skala yang berada di dalam. Ada juga titik pusat busur derajat, terus garis alas busur derajat, dan skala 0 derajat yang berada di luar. Nah, adik-adik setelah mengetahui bagian dari busur, mari kita lanjut menggunakan busur untuk mengukur sudut. Langkah-langkah mengukur sudut. Perhatikan gambar sudut PQR di bawah. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, persiapkan busur. Kedua, letakkan titik pusat busur di titik Q. Pastikan garis QP terhimpit dengan garis alas busur. Yang ketiga, perhatikan angka pada busur yang berhimpit pada garis QR. Nah, langsung saja cara untuk mengukur besar sudut seperti ini. Jadi, besar sudut PQR adalah kurang lebih 150 derajat ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik telah mengerti bagaimana penggunaan busur untuk mengukur besar sudut?
Selain ada alat untuk mengukur besar sudut, di sini juga ada jenis-jenis sudut. Nah, berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat ada sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, ini dia contoh sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan sudut. Nah, ini contoh sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti atau sudah paham dengan materi hari ini? Jika adik-adik belum mengerti, silahkan ulangi menonton video ini dengan fokus ya. Nah, jika adik-adik sudah mengerti, mari kita cek kemampuan adik-adik dengan berlatih. Nah, kerjakan soal berikut ya. Ingat ya, Nak, persiapkan pensil, penghapus, penggaris, dan busur sebelum adik-adik mengerjakan latihan. Selamat mengerjakan. Oh iya, kerjakanlah latihan dengan sungguh-sungguh dan fokus. Niatkan semua karena Allah agar adik-adik memperoleh hasil yang baik. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya telah mengikuti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.